Shalom saudaraku, dimanapun Anda berada saat ini. Senang berjumpa kembali menjumpai saudara. Saya berharap kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu di hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu, buat perlindungan-Mu bagi kami hari ini, dan serta berkat-berkat Tuhan bagi kami. Dan saatnya kami rindu Tuhan untuk merenungkan firman-Mu, ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak dan rencana Tuhan bagi kami. Mari ya Tuhan buka rahasia firman-Mu saat ini, dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara, kita akan membaca di dalam Bilangan pasal 12 ayat yang ke-7. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Puji Tuhan. Saudaraku, bukan perkara yang gampang bagi pemimpin bertahan di dalam melayani umat seperti umat Israel yang terkenal tegar tengkuk, keras kepala, suka bersungut-sungut, dan banyak menuntut. Inilah tanggung jawab yang harus diemban oleh Musa sebagai seorang pemimpin yang setiap hari harus diperhadapkan pada situasi yang tidak menyenangkan karena ulah umat Israel yang dipimpinnya. Ketika mereka diperhadapkan dengan sedikit kesulitan saja, mereka gampang sekali menyalahkan Musa. Bahkan Miriam yang notabene adalah saudaranya sendiri juga mengatai-ngatai dia. Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Saudara, apakah Musa menjadi kecewa dan patah arang lalu menyerah dari panggilan Tuhan ini, saudara? Jawabannya adalah tidak. Musa tetap bertahan dan dengan penuh kesetiaan mengerjakan apa yang Tuhan sudah percayakan kepadanya. Ia setia melayani Tuhan dan umatnya selama 40 tahun. Adanya tantangan, situasi sulit, dan beban yang cukup berat dalam pelayanan membuat Musa semakin bergantung kepada Tuhan dan hidup mengandalkan Dia. Kesabaran dan ketabahan Musa dalam mengerjakan panggilan Tuhan ini sebagai bukti bahwa ia adalah orang yang setia. Tidak mudah menemukan orang yang benar-benar setia di akhir zaman ini, saudara, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia, firman Tuhan. Saudaraku, Rasul Paulus sangat mengerti mengenai panggilan hidup. Setelah mengalami pertemuan pribadi dengan Tuhan Yesus dalam perjalanannya ke Damsyik, hidupnya diubahkan secara drastis. Dia adalah satu-satunya rasul yang mengatakan, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Setelah bertobat, Rasul Paulus tidak pernah berhenti memberitakan Injil keselamatan. Meski dia mengalami aniaya dan penolakan yang sangat keras, Rasul Paulus tetap memiliki semangat dan roh yang menyala-nyala karena ia mengerti untuk apa dia hidup, untuk apa dia dipanggil. Di akhir hidupnya, saudara, Rasul Paulus dapat mengatakan bahwa ia telah mengakhiri pertandingan yang baik, telah mencapai garis akhir dan telah memelihara iman. Saudaraku, kesetiaan berbicara tentang keteguhan hati, kepatuhan atau ketaatan. Kesetiaan membuat seseorang tetap kuat, mampu bersabar, dan selalu tabah dalam menanggung beban di dalam hidupnya. Tugas dan tanggung jawab apa yang Tuhan telah percayakan kepada saudara? Mungkin tugas dalam pekerjaan, tugas di dalam pelayanan, dan lain-lain. Seberat apapun tantangannya dan sekecil apapun tugas dan tanggung jawab itu, mari saudara kita lakukan dengan setia. Jangan ada keluh kesah dan persungutan, sebab hanya orang yang setia sampai akhir yang akan memperoleh kemuliaan yang telah Tuhan janjikan. Dan jeripayah kita tidak akan pernah sia-sia, saudara. Tuhan selalu akan memperhitungkannya. Firman Tuhan berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan.
Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk setia dalam panggilan kami, dalam pekerjaan kami, tugas kami, pelayanan kami. Ajar kami untuk tetap teguh sampai akhir dan melakukannya dengan sukacita. Walaupun banyak tantangan di hadapan kami, mampukan kami ya Tuhan untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, pergumulan, goncangan, permasalahan, mari Tuhan tolong mereka, bebaskan mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka, serta buka jalan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati saudara kami dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pendidikan, dan apapun yang dilakukan lewat tangan-tangan mereka. Dan berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa apapun, mari ya Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi saudara kami yang tertimpa musibah, bencana alam, Tuhan tolong berikan pertolongan, kekuatan, dan penghiburan bagi saudara kami. Mereka yang di tempat pengungsian, mari Tuhan tolong mereka. Belas kasihan Tuhan yang akan menghibur, memberkati mereka. Dan berdoa bagi bangsa kami Indonesia, saat ini menghadapi pekerjaan yang berat, menghadapi radikalisme, terorisme, intoleransi di masyarakat, menghadapi pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan di segala sendi kehidupan. Mari ya Tuhan berikan hikmah dan jalan keluar bagi pemimpin bangsa kami untuk dapat mengatasi masalah yang ada. Dan kerinduan kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, kiranya pandemi global ini segera berakhir sehingga kami kembali lagi hidup normal dan menjalankan aktivitas secara normal kembali. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan saudaraku, kita sudah berdoa. Kita percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati melalui firman Tuhan. Mari saudaraku, kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan berputus asa. Tetap berdoa, bersukacita senantiasa. Sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.